Bingung pilih PT, CV, yayasan, koperasi? Udah bikin, ternyata salah. Harus diulang lagi, keluar ulang lagi. Mau? Untuk dapat update tentang materi bisnis dari TDA lainnya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa klik loncengnya juga ya. Halo, saya Bob Prasetyo, founder smartlegal.id. Teman-teman masih banyak yang bingung ternyata milih PT atau CV atau badan usaha yang lainnya. Supaya nggak bingung, simak penjelasan saya berikut ini. Apa bedanya badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum ya? Kira-kira cocok dengan bisnis kita itu apa? Yang pertama, untuk badan usaha yang berbadan hukum itu ya, ciri-cirinya adalah ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaannya. Makanya namanya perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT itu ada keterbatasan ketika si pemilik bisnis mendirikan PT, maka kemudian kepemilikannya berupa saham dan dana atau uang yang dijadikan modal usaha itu menjadi modalnya si PT itu sendiri secara mandiri. Dan kemudian pertanggungjawabannya pun juga ada keterbatasan. Jadi kalau satu bisnis itu berjalan, kemudian dijalankannya ya namanya bisnis naik turun ya. Kalau PT itu ada kerugian, maka itu akan menjadi kerugian PT itu sendiri. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV misalnya, jika ada kerugian maka itu akan menjadi tanggung jawabnya si sekutu aktif atau orang yang menjalankan bisnis itu. Untuk nama sekarang sudah ada kabar bagus. Jadi kalau dulu nama CV itu tidak dilindungi, jadi sangat mungkin ada duplikasi atau bahkan banyak orang yang nama CV-nya itu sama. Kalau PT memang sejak dulu untuk kita bisa mendapatkan nama PT harus kita periksa dulu ke Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM di Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, apakah nama itu available atau tidak ya. Artinya pada saat nama itu bisa kita gunakan maka terproteksi, tidak mungkin ada nama yang sama. Nah sekarang baik PT atau CV di rezim yang baru di era OSS sekarang ya, One Single Submission, nama CV juga sudah terproteksi. Hal lain yang bisa jadi pertimbangan adalah untuk PT modalnya itu minimal adalah 50 juta. Kalau CV tidak ditentukan. Nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan nantinya. Oke, biasanya orang memilih PT itu ada beberapa hal, karena tadi ada pemisahan harta pribadi ya dengan perusahaan, kemudian pendirian juga jangka waktunya itu tidak terbatas, kemudian dianggap lebih bonafit dan profesional ketimbang badan usaha yang lain. Untuk hal-hal terkait compliance atau kepatuhannya pun tidak bisa begitu saja disepakati, tapi harus ada campur tangan pemerintah. Misalnya kalau mau perubahan akta anggaran dasarnya itu harus minta persetujuan atau setidaknya dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sisi lain, kalau orang mau mendirikan CV itu pertimbangannya karena nggak ribet, lebih sederhana daripada PT. Nggak ada ketentuan batasan modal minimum, kemudian privenya ya, keuntungan dari CV itu kalau ditarik itu udah nggak kena pajak lagi. Ya, jadi sudah ditanggung oleh badan, ownernya saat ngambil keuntungan nggak akan kena pajak. Beda dengan PT yang kalau menarik keuntungan berupa dividen itu akan kena pajak 10%. Nah pertanyaannya sekarang, kalau saya mau milih di bisnis saya kira-kira apa yang harus jadi pertimbangan? Yang paling pertama dan paling utama, kita harus ngecek dulu bisnis kita ini diatur nggak dalam peraturan perundang-undangan harus berbadan usaha tertentu. Karena dalam beberapa peraturan itu ditetapkan secara detail. Misalnya sekarang yang lagi ngetop itu equity crowdfunding. Bentuknya itu hanya bisa dua, koperasi atau PT. Tidak mungkin berbentuk CV atau bahkan perusahaan perorangan. Kemudian izin apa yang diperlukan dan badannya seperti apa. Untuk bisnis pendidikan pun non formal bisa berbentuk PT, namun kalau untuk sekolah itu harus berbentuk yayasan. Nah regulasi ini yang kemudian harus dicek sebelum kita menentukan badan usaha apa yang sesuai dengan untuk bisnis kita ya. Kemudian ada juga pertimbangan orang memilih atau mengurus legalitas badan usaha itu karena keperluan, kebutuhan di bisnisnya. Misalnya dia jadi vendor
ya, jadi mitra, jadi rekanan, baik itu ke swasta atau pemerintah, baik itu tender ataupun penunjukan langsung. Jadi biasanya ditanya legalitasnya mana, bentuknya apa. Ada yang mensyaratkan harus PT, ada yang boleh juga berbentuk CV. Ya, untuk bisnis seperti catering misalnya, kalau ada proyek pengadaan itu ada yang bisa CV, atau bahkan ada yang maunya harus berbentuk PT. Pertanyaannya, kenapa orang banyak mensyaratkan harus PT? Ini yang menarik. PT itu dianggap lebih bonafit dan profesional ketimbang CV, karena untuk mendirikan PT itu setidaknya harus ada 2 orang pemegang saham. Kemudian pemegang saham saat menjadi direksi atau komisaris itu memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa seenaknya semua dikendalikan. Ada batasan, yaitu undang-undang dan peraturan turunannya harus diperhatikan. Sehingga nggak bisa kemudian menabrak ketentuan dari anggaran dasar atau undang-undang. Belum lagi di era digital misalnya, orang itu nggak terlalu ribet lagi ngurusin legalitas. Ada virtual office untuk domisilinya, kemudian bekerja bisa di mana saja. Jadi itu nggak terlalu jadi persoalan untuk kemudian mendirikan PT. Yang menarik juga adalah pertimbangan tentang pajak. Sekarang pemerintah itu memberikan kemudahan bahwa untuk pengenaan pajak badan ada ketentuan pembayaran pajak badan itu 0,5% dari omset untuk yang omsetnya dalam 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Ini juga menjadi pertimbangan, karena kalau CV itu diberikan kesempatan sampai 4 tahun, sedangkan PT 3 tahun. Pertimbangan lain tadi juga mengambil keuntungan, PT itu harus menunggu tahun kedua. Jadi dividen itu baru bisa ditarik di tahun kedua. Tahun pertama sekalipun untung itu nggak boleh langsung ditarik. Sedangkan CV, untung kapan saja boleh ditarik berupa prefer, dan itu sudah tidak kena pajak lagi. Nah, yang terakhir biasanya menjadi persoalan atau pertimbangan dari teman-teman saat ingin berikan badan usaha adalah kira-kira modalnya berapa dan juga biaya untuk pendirian badan usaha itu sendiri berapa. Kalau menurut saya, jika ingin punya visi yang besar, jika bisnis ini akan panjang, maka pertimbangkan untuk mendirikan PT. 1, membuka ruang bagi investor untuk masuk sebagai pemegang saham, dinilai lebih bonafit, kemudian lebih transparan. Itu yang lebih banyak dipilih sih sama pengusaha-pengusaha besar ketimbang bentuknya CV. Ya, mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.